wabarakatuh. Kami dari kelompok Kapiten Patimura ingin mensosialisasikan tentang pentingnya melindungi anak usia remaja dari perilaku perundungan di lingkungan masyarakat. Dengan saya Aristo Christian Manulang. Dengan saya atas nama Fiari Rahmanto Putro. Nama saya Selviana Ciputra. Saya Nabila Syahna Putri. Nama saya Muhammad Soleh Nurdin. Untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Ciputra dari kelas 641B. Nama saya Fiari dari kelas 641B. Nama saya Muhammad Soleh Nurdin, kelas 641B. Nama saya Nabila Syahna dari kelas 641B. Saya Aristo Christian dari 441B. Kita ini dari Prodi Manajemen. Di sini kita akan sosialisasi ke adik-adik ya. Mungkin kita panggilnya adik-adik aja ya. Iya. Tentang apa tuh? Tentang bullying atau perundungan yang ada di masyarakat dan lingkungan. Mungkin kita akan memperjelaskan, adik-adik di sini mungkin tahu apa sih bullying itu? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu sih? Mukulin orang nggak? Nah itu masuk cakep itu, tuh, benar. mukulin orang tuh. Nyiksa orang. Iya, ini biasanya tuh, nih. nyiksa Kayak kita. orang, bullying orang tuh. Mungkin kita kakak-kakak di sini ya, mungkin kakak-kakak aja yang mungkin akan memperjelaskan di sini apa itu bullying atau perundungan ya. Iya. Kita lihat videonya nih, kita punya video tentang pembulian nih. Ada. Iya ini nanti kalian bisa belajar ya dari sini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Agak-agak. Harus di depan nih, di sini nih, bareng kita nih. Aku Rika, kakak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu mengunjungi itu, memanggil dengan sebutan Satria Bumi Hitam karena badanku keras dan kuat. Lihat video nih, kira-kira dari video ini apa nih yang ada di sekalian dapat gitu. Pelajarannya itu Pelajarannya apa tuh? Video ini. Kesimpulan dari video tadi apa yang kamu dapat? Kansa. Sih. Terus apa lagi? Kalau Kansa dibully, Kansa harus apa? Jajan. Iya itu, lapor aja ke guru. Ini Kak Nana Harus membalas atau enggak? Enggak boleh dendam. Iya, Bener banget. Iya tuh. Yang cowoknya coba. Yes. Bisa nakal-nakal pinter. Cara mencegahnya deh gimana? Tuh, mencegahnya Cara gimana sih? mencegah biar tidak terjadi Ya, pembulian. kita udah memperjelaskan tuh tadi. Ayo. Pencegahannya itu gimana sih? Tenang. Gimana? Kudu tenang terus berpikir jernih. Nah, tuh. Mungkin kayak lebih menunjukkan prestasi sendiri aja sih. Bener banget itu tuh. Tuh, ada lagi? Mungkin dari Nana ada pertanyaan juga nih dari Kak Nana nih. Mungkin kamu pernah nggak sih dengar tentang kayak kalau di sekolah tuh banyak ya bulian ya, otomatis kan ada anak kecil yang kayak nggak merasa kayak lu ngapain sih ngebully gua sedangkan gua aja kayak gini-gini, otomatis kan kalau anak kecil itu kan kayak ngerasa kurang percaya diri. Nah itu gimana sih biar anak itu biar percaya diri, biar menghindar dari omongan orang itu tersebut, gimana ya? Ada yang tahu?
Ayo. Masih ada teman-teman. Oh, aduh, berarti kita harus punya teman yang bisa mensupport kita. Ngerti nggak nih tadi yang dijelasin? Ngerti dong. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Mau diinin nggak? Mau diterapin nggak? Apa masih mau tetap bully-bully? Nah, Jangan. itu Nggak boleh. jangan tuh, ya terapin dari sekarang, kita rubah dari generasi sekarang tuh. Kita hilangkan pembulian itu biar Indonesia makin maju kan, dari anak-anak muda seperti kita nih pertamanya. Nah, yang adik-adik dengar juga nih barusan, nanti dikasih tahu juga ke teman-temannya di luar yang nggak ada di sini. Iya. Biar semuanya jadi tahu. Ada yang bisa jelasin tuh ke teman-temannya? Nah, Bisa tuh, udah paling jago nih, udah bisa nih. mau berubah dia Kak. Tepuk tangan Dika. dong. Mungkin kita udah selesai nih. Sebelumnya terima kasih buat adik-adik sudah meluangkan waktunya dan mendengarkan sosialisasi tentang pembulian dan perundungan. Mungkin dari kita Ditanya lagi sama Bang Soleh nih kali Mungkin- penutupan. ya makasih ya nih buat adik-adik. Gas nih, makasih ya. Makasih ya semuanya. Nggak apa-apa. Semua ada sebab akibatnya ya. Iya. Hati-hati. Ya. Yang suka bully-bully. Penutupannya? Sekian dari presentasi kami. Bila kata ada salah ataupun kurang mengenakan, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Pendek. Makasih ya. Makasih. Makasih ya. Makasih. Makasih. Makasih ya. Makasih. Makasih ya. Makasih Makasih ya. ya. Makasih. Makasih ya. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen, dengan saya sendiri Nabila Syahnat dan rekan saya Saufiana Ciputra. Kami di sini ingin berdiskusi dengan narasumber kami, yaitu Ibu Levi, untuk membahas tentang perundungan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Baik Ibu, boleh sebelumnya terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya. Di sini saya memiliki untuk 3 pertanyaan dan yang Ibu bisa menjawab. Untuk pertama, menurut Ibu landasan utama apa yang harus dimiliki oleh seseorang dalam masyarakat atau berteman itu seperti apa? Menurut saya, untuk landasan yang harus dimiliki oleh setiap manusia ya dalam bermasyarakat, kan ada hablum minallah dan hablum minanas. Kalau dalam masyarakat, penataan dalam keluarga itu anak sudah diajarkan sejak dini dalam akhlak dan adab, insya Allah dalam perkembangan kedewasaan dia bisa mengontrol diri dia untuk lebih baik dalam pergaulan. Nah, disinilah peran orang tua untuk bisa mendidik anak, dan anak ini sendiri pun di warning dari dalam rumah untuk diberi tatanan supaya pada saat menghadapi masyarakat harus punya langkahnya seperti apa gitu. Kalau dalam rumahnya udah berantakan ya, terus anak ini kena lingkungan, kebanyakan di dalam rumah tidak berantakan atau di lingkungan nih berantakan gitu. Itu disebabkan apa? Tidak kokohnya pendidikan di dalam rumah. Jadi nomor 1, namanya seorang ibu, terutama seorang ibu, karena seorang ibu itu adanya di rumah ya. Kalau bapak itu kan adanya di luar. Nah, disinilah seorang ibu sejak kandungan itu harus bisa membina anak. Kalau kita agamanya Islam, artinya seorang ibu itu harus bisa memaknai apa sih yang harus dilakukan seorang ibu mengajarkan anaknya sejak rahim. Yang kedua, dari makanan dan minuman yang halal yang didapatkan. Nah, setelah kita lahir artinya mengajarkan. Nah, orang tua itu tidak hanya berkata
yuk menyuruh begini begitu, tapi mencontohkan. Nah, mencontohkan learning by doing ya. Jadi anak ini harus orang tua sih, bukan anak ya, orang tua harus bisa memberikan contoh bukan hanya lisan tapi juga kepada perilaku. Nah, pada saat di lingkungan anak ini sudah bergaul, otomatis dia harus juga waspada terhadap dirinya sendiri, dan orang tua juga nggak bisa melepas, Mbak. Jadi orang tua tidak bisa melepas begitu aja anak bergaul, harus tetap dikontrol. Karena anak ini kan masanya pancaroba ya di masyarakat. Nah, pancaroba itulah yang harus kita hati-hati ya, hati-hati dalam menata anak. Tidak juga di kalangan anak-anak, di kalangan ibu-ibu atau orang tua juga banyak yang kumpul-kumpul, akhirnya terjadilah gosip, terjadilah omong-omong yang sekiranya nggak perlu ya. Jadi bagi ibu-ibu juga menurut saya ya, nggak semua orang kan sama pendapatnya. Kalau menurut saya, untuk apa kita keluar kalau itu tidak positif gitu ya. Kalau menurut saya itu dulu. Jadi tatanan dalam keluarga, di sisi kita punya agama, disitulah harus gitu. Berarti agama Ya, juga penting ya. sangat penting, karena kita muslim, kalau kita nggak memperkuat iman kita, gimana kita bisa orang tua mendidik anak, itu saya ya. Tapi setiap ujian itu kan pasti ada rumah ya. Nah, ujian inilah yang harus bisa dijalankan. Kembali lagi, semuanya learning by doing. Kita ngajarin tapi kita melakukan ya. Dan pengawasan itu kita kalau bicara internal dari keluarga, tapi kalau bicara dari masyarakatnya juga, pihak RT, RW dan lingkungan secara luas sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan, itu pun harus berkolaborasi gitu ya. Dari situ, Mbak. Jadi pertanyaan yang pertama mungkin dari sisi akhlak dan adab dalam agama ya, di keimanan, poinnya Berarti itu. selain peran orang tua di rumah pun agama tuh penting juga Ya, ya, untuk agama, diajarkan. orang tua, terus di lingkungan dari tingkat RT sampai ke level yang Lebih atas, tinggi lah ya. untuk bisa saling kerjasama. Ya. Untuk yang Untuk yang kedua, pertanyaannya apakah ibu pernah melihat atau mendengar tentang pembulian, dan contohnya itu seperti apa sih Bu Mas, pembulian dari masyarakat itu, terutama untuk si sektor anak-anak? Ayo. Karena tadi membahas tentang anak-anak ya, kalau saya lihat dari film yang diputar, menurut saya contohnya tuh banyak. Apalagi saya di sini dengan complicated banget, tinggal di lingkungan environment tuh yang padat banget gitu, yang sisi ekonomi juga beda-beda. Dari sisi ada kalangan menengah, kalangan atas, kalangan bawah ya. Dan yang kedua dari sisi orang tuanya ini punya edukasinya gimana, orang tuanya ini di dalam rumah gimana. Jadi ada anak contohnya pada saat bermain akhirnya dia mengatakan hal-hal yang tidak baik, itu sering saya dengar. Ya paling saya pantau aja karena rumah saya dekat lapangan, jadi saya pantau, saya bilang nggak boleh bicara kayak gitu. Nah, kadang ada orang tua juga yang tidak menentukan jam bermain. Ini anak dilepas, ibaratnya gitu ya. Kalau kita kan harus punya jam bermainnya kapan, waktu sholatnya kapan gitu kan, waktu belajarnya kapan, itu harus ada dari situ, Mbak. Nah, contohnya banyak di sini. Anak-anak yang berantem, ya namanya main di lapangan pasti ada berantem, pasti ada kata-kataan, itu banyak, Mbak. Ya dari mulai yang jorok, yang sedang, itu saya sering dengar. Dan yang kedua, menahan diri. Orang tua itu menahan diri, artinya gini, kalau anaknya ribut, orang tuanya jangan ikut ribut. Lebih kepada ya udah menasehati di masing-masing anak. Dan saling menjaga ya, saling menjaga, jangan sampai anak itu kalau dibiarkan gitu loh. Ya jamnya pulang ya pulang, jangan sampai ya udah biarin aja. Itu yang kadang bikin sosial tatanan masyarakat kita nggak bisa berjalan secara positif. karena banyak orang tua pun lebih mengutamakan anak walaupun anak itu salah gitu ya Bu ya. Iya, karena kan ada keegoisan orang tua menganggap ya anakku benar gitu. Membela anaknya. Pembelaan gitu ya. terhadap anaknya, kita juga tidak bisa menyalahkan kamu orang tua salah, kita nggak bisa, karena setiap orang punya pendiriannya masing-masing. Artinya apa? Di sini punya rem, setiap orang tuh harus punya rem
dalam tatanan masyarakat gitu, dan tidak bisa egois. Oh ya pikiran saya A ya kamu harus A, nggak bisa. Artinya harus ada diskusi gitu, harus ada diskusi, harus ada anak itu mainnya jam tayang main kapan, jam tayang belajar kapan, jam tayang ke masjid itu kapan. Ya walaupun itu proses tetap harus berulang-ulang dilakukan, dan saya termasuk orang tua yang cerewet. Bagus nih untuk Ya. buat anaknya juga nggak apa-apa. Ya untuk nggak anak apa-apa, tapi positif, itu tadi ya pasti ada slack apa ya, wajar, namanya anak di dalam masanya berkembang. Nah iya gitu loh Mbak, yang poinnya dapat ya Mbak dari situ. Nah, berarti saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Baik. Untuk pertanyaan ketiga itu kesimpulan dan solusi untuk menghindari pembulian tersebut itu seperti apa sih? Ya solusinya tadi nomor satu, ketakwaan ya, ketakwaan, keimanan dari seorang ibu dan seorang ayah. Dan kedua komunikasi, yang ketiga tanggung jawab, karena laki-laki itu pun sebagai seorang pemimpin harus punya tanggung jawab. Seorang ibu harus punya tanggung jawab. Artinya kita perempuan harus punya ilmu, laki-laki harus punya ilmu. Tapi adab itu ada di atas ilmu. Berarti adab dulu baru Adab ilmu dulu ya? baru ilmu Oke. gitu. Adab tatanan akhlak yang dibentuk dari ketakwaan kita. Kan Allah kalau kita punya landasannya Al-Quran, hadis, nah itu yang kita pakai. Tapi kalau dari kitab-kitab lain, agama lain, ya kita saling berhablum minanas saja. Itu. Dan yang kedua, kalau secara praktek yaitu tadi, orang tua pun harus mempraktekkan dalam dirinya sendiri dulu. Untuk anak tersebut. Karena kalau orang tua nggak mempraktekkan, nggak mungkin anak bisa mempraktekkan. Ya doa udah pasti ya Mbak. Iya. Ini kan sisi ikhtiar sebagai orang tua. Dan yang ketiga, habluminanas. Bicara habluminanas artinya itu tadi, tidak boleh keegoisan itu ada. Dan harus memilah berteman. Baik orang tua, bertemannya harus orang tua yang seperti apa. Yang baik. Nah, Yang tepatnya. baik dan benar, karena baik belum tentu benar juga. Iya, Nah, benar. terus anak harus memilih pertemanan nih. Karena kalau kita nggak milih pertemanan tuh nggak bisa Mbak. Yang ada hancur. Yang ada hancur. Nggak bisa kita memilih asal. Berteman aja itu nggak bisa. Saya dalam sisi organisasi bekerja juga gitu sama. Kalau kita bertemannya asal, itu nggak ketemu chemistry-nya ya. Kita berteman sama orang semangat, kita akan jadi semangat. Kita berteman sama orang yang takwa, insya Allah kita ke bawah takwa. Kan ada juga nih dalam agama, jika kamu berteman dengan tukang minyak ya bau minyak. Tapi kalau kamu berteman sama minyak wangi, parfum, ya kita ke bawah wangi. Nah di situ ya. Jadi kesimpulannya, tatalah diri kita dulu untuk kita bisa ngajarin ke anak. Gitu. Sambil mempraktekkan. Gitu. Dari situ. Ya. Terima kasih banyak loh Ibu. Iya, Panjang Mbak. sekali nih penjelasannya. Bisa diambil kesimpulannya. Karena ini calon-calon ibu. Iya, bener. Yang nomor satu harus bisa ke anak. Nantinya akan di rumah terus. Iya, ya, jangan di rumah terus Mbak, karena kalau perempuan masih bisa kita sebagai Ibu Kartini, ya kan ini kan hari Kartini. Iya, benar. Jadi nggak selamanya wanita bekerja itu tidak bisa ngurus rumah, tapi Bisa nggak di luar. bisa di luar. Yang penting kita ngambil skup pekerjaannya bagaimana, kan itu kan harus Bisa dibicara, diatur sendiri. bisa diatur. Kalau ada suami, ya udah kita bicara dulu sama suami. Dan sebenarnya perempuan itu bukan untuk mencari nafkah, tapi perempuan hanya sekedar hobi. Tapi ada kondisi di mana perempuan itu menjadi pencari nafkah, itu beda ya. Itu lebih Itu tepatnya lebih ke ke sudah apa ya, gimana ya, lebih ke udah gimana ya, lebih ke terpaksa tuh kalau Nah. misalnya suaminya udah nggak ada. nah itu otomatis kan terpaksa. ada ibaratnya ada reason ya, ada Iya. alasan Mm. alasan urgent yang mungkin dilakukan gitu. Makanya dari sekarang kita tata deh diri kita. Kalau kita baik itu nanti pancarannya akan baik. Kalau kita jelek juga inner beauty-nya nggak ada. Gitu. Ya, Allah akan mendatangkan baik jika kita baik. Allah akan mendatangkan yang jelek dalam arti itu pun baik bagi kita. Artinya untuk apa? Mengkoreksi diri. Oh ya, kalau Allah ngasih musibah ke kita, artinya apa sih yang harus kita koreksi gitu loh, terhadap diri kita. Dari situ.
Lebih ke introspeksi Ya, diri. lebih banyak ke muhasabah diri. Ya, dari situ. Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Ya, sudah sama-sama dibahas. Mbak. Terima kasih. Anak muda penjelasannya. harus semangat. Iya. Panjang banget nih 3 pertanyaannya. Iya, makanya kalau masalah pembulian ini complicated. Benar. Karena zaman sekarang handphone ada di tangan, yang dibuka Bisa, apa? ya. Yang dibuka apa nih? Karena kalau semakin kita membuka yang tidak benar, maka yang tidak benar itu akan muncul. Tapi kalau saya membuka misalkan ceramah, ntar ceramah terus yang muncul. Motivasi terus itu akan rule-nya itu akan kayak begitu. Buka yang pornografi atau segala macam itu ntar yang keluar yang pornografi semua. Tergantung dari kita sendiri. Berarti apa? Ya kita dikasih Allah itu anggota tubuh. Ya kita mau manfaatin apa, ini kan semua nanti ditanya. Kamu buka HP yang mana? Gitu, posting-postingan itu juga hati-hati. Posting-postingan tuh dengan bahasa-bahasa mengajak, saran itu lebih baik. Karena kan jadi amal baik ya. Iya, sebenarnya Nah sehat juga. iya, sebagai Dari nasihat. diri sendiri atau Iya, orang lain. makanya saya kalau posting langsung save reminder, artinya ya buat kita sebenarnya postingan itu. Tapi kalau itu manfaat buat orang lain, kenapa enggak? bagus. Why not? Ya, enak. Gitu. Oke, terima kasih Bu waktunya. Terima kasih Mbak, sama-sama saya juga terima kasih ya. Terima kasih. Semoga sukses. Sekian dari instruksi kami ataupun mungkin dari sosialisasi yang udah dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekian dari kelompok Kapiten Patimura. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.